Rapunzel. Pada suatu hari, hiduplah seorang pria dan istrinya yang sudah lama menginginkan seorang anak, tetapi masih belum dikaruniai anak hingga sekarang. Di belakang rumah mereka, ada sebuah jendela kecil yang menghadap ke taman yang indah penuh dengan sayuran dan bunga-bunga terbaik. Tetapi ada tembok tinggi di sekelilingnya, dan tidak ada yang berani ke sana, karena taman itu adalah milik seorang penyihir yang berkuasa dan ditakuti di seluruh dunia. Suatu hari, sang istri berdiri di dekat jendela dan memandang ke taman tersebut. Dia melihat sebuah tempat tidur yang dipenuhi dengan tanaman rampion yang tampak begitu segar dan hijau, sehingga dia mulai berharap untuk bisa mendapatkannya. Dan akhirnya dia sangat menginginkannya. Ini berlangsung selama berhari-hari. Dan karena dia tahu dia tidak bisa mendapatkan rampion, dia pergi dan memendam keinginan tersebut sendirian, sehingga menjadi pucat dan sengsara. Kemudian suaminya yang melihat perubahan sang istri bertanya kepadanya, "Ada apa, istri tercinta?" "Oh," jawabnya, "aku akan mati kecuali aku dapat memiliki beberapa makanan yang tumbuh di kebun belakang rumah kita." Pria itu yang sangat mencintai istrinya berpikir dalam hati, "Daripada kehilangan istriku, aku akan mendapatkan rampion, tidak peduli biayanya." Jadi di waktu senja, dia memanjat dinding ke taman penyihir, dengan cepat memetik segenggam penuh rampion dan membawanya ke istrinya. Sang istri pun membuat salad dari rampion tersebut dan memakannya sesuka hati. Dia sangat menyukainya dan rasanya begitu enak, sehingga hari berikutnya ketika rampionnya sudah habis, dia menginginkan tanaman tersebut 3 kali lipat dari yang ia inginkan sebelumnya. Sang suami pun harus memanjat dinding sekali lagi. Jadi sang suami pergi saat senja, dan ketika dia naik ke belakang, dia melihat si penyihir berdiri di depannya. Dengan mata marah, penyihir tersebut berkata, "Beraninya kau memanjat ke kebunku dan mencuri rampionku. Kau akan membayar untuk ini." "Oh," jawabnya, "kasihanilah aku. Aku hanya melakukannya karena istriku. Dia melihat rampionmu keluar dari jendela dan sangat menginginkannya, sehingga dia akan mati jika tidak bisa memiliki beberapa rampion untuk dimakan." Lalu penyihir itu berkata, "Jika semua yang kamu katakan benar, kamu dapat memiliki rampion sebanyak yang kamu suka. Dengan satu syarat, anak kalian yang akan datang ke dunia ini harus diberikan kepada saya. Saya akan merawat anak tersebut seperti seorang ibu." Pria itu terpaksa menyetujui syarat dari sang penyihir. Dan ketika anak itu lahir, sang penyihir muncul dan memberi anak itu nama Rapunzel, yang artinya sama dengan rampion. Lalu dia membawanya pergi. Rapunzel adalah anak yang paling cantik di dunia. Ketika dia berusia 12 tahun, penyihir itu mengurungnya di sebuah menara di tengah-tengah hutan. Tidak ada tangga atau pintu, hanya jendela kecil di atas. Ketika penyihir itu diizinkan masuk, dia akan berdiri di bawah dan akan berkata, "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Rapunzel memiliki rambut panjang yang indah yang bersinar seperti emas. Ketika dia mendengar suara penyihir, maka dia akan membuka kepangan di rambutnya dan membiarkannya jatuh jauh ke bawah menara. Penyihir kemudian akan memanjatnya. Beberapa tahun kemudian, seorang pangeran masuk ke dalam hutan dan menemukan menara tersebut. Dan ketika dia mendekat, dia mendengar suara nyanyian yang sangat indah, sehingga sang pangeran berdiri diam dan mendengarkan. Itu adalah Rapunzel dalam kesendiriannya yang mencoba untuk melewatkan waktu dengan bernyanyi lagu-lagu yang manis. Sang pangeran ingin menemuinya dan berusaha menemukan pintu di menara, tetapi tidak ada. Jadi, dia memutuskan untuk pulang. Tetapi, lagu itu telah masuk ke dalam hatinya. Dan setiap hari sang pangeran pergi ke hutan untuk mendengarkannya. Suatu ketika dia berdiri di bawah pohon, dia melihat penyihir itu datang dan mendengarkan dengan seksama ketika dia memanggil, "Oh Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Lalu dia melihat bagaimana Rapunzel menurunkan rambutnya yang panjang.
dan bagaimana penyihir memanjat rambut tersebut. Dia pun berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan mencoba memanjat rambut itu dan mencoba menemuinya." Dan keesokan harinya, segera setelah senja datang, dia pergi ke menara dan berkata, "Oh Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Rapunzel menurunkan rambutnya dan sang pangeran memanjatnya. Rapunzel sangat ketakutan ketika dia melihat seorang pria datang kepadanya, karena dia belum pernah melihat pria tersebut sebelumnya. Sang pangeran mulai berbicara dengan ramah kepadanya dan menceritakan bagaimana nyanyian Rapunzel bisa masuk ke dalam hatinya, sehingga dia penasaran dan ingin melihat sendiri siapa sosok yang menyanyikannya. Kemudian Rapunzel melupakan ketakutannya, dan ketika sang pangeran memintanya untuk menjadi istrinya, Rapunzel melihat bahwa dia masih muda dan tampan. Dia berpikir dalam hati, "Aku tentu saja menyukainya, jauh lebih baik daripada ibu tua Gothel." Dan Rapunzel menempatkan tangannya ke tangan sang pangeran. Dia lalu berkata, "Aku rela pergi bersamamu, tapi aku tidak tahu bagaimana aku akan keluar. Setiap kali kamu datang, bawalah tali sutra, dan aku akan membuat tangga. Dan ketika tangga tersebut sudah siap, aku akan turun keluar dari menara, dan kamu bisa membawaku dengan kudamu." Mereka sepakat bahwa sang pangeran harus datang kepadanya setiap malam, karena sang penyihir biasa datang pada siang hari. Penyihir itu tidak tahu apa-apa tentang hal ini, hingga suatu saat, ketika Rapunzel tanpa sengaja berkata kepadanya, "Bunda Gothel, bagaimana mungkin kamu naik ke sini begitu lambat, dan sang pangeran ada bersama saya sebentar lagi?" "Wahai anak yang jahat," teriak penyihir itu. "Apa yang kudengar ini? Kupikir aku telah menyembunyikanmu dari seluruh dunia, dan kamu telah mengkhianatiku." Dalam kemarahannya, dia memegang Rapunzel, memukulnya beberapa kali dengan tangan kirinya, dan kemudian memegang sepasang gunting di tangan kanannya. Snip, snap. Rambut yang indah itu tergeletak di tanah. Dia lalu menarik Rapunzel dan menempatkannya di gurun terpencil, tempat dia hidup dalam kesengsaraan yang hebat. Pada hari yang sama ketika dia membawa Rapunzel pergi, sang penyihir kembali ke menara di malam hari dan meletakkan rambut yang terpotong ke pengait jendela. Dan sang pangeran pun datang dan berkata, "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Kemudian dia membiarkan rambutnya turun dan sang pangeran naik. Tetapi bukannya Rapunzel, dia menemukan sang penyihir yang menatapnya dengan mata jahat. "Aha!" teriak perempuan itu mengejaknya. "Kamu datang untuk kekasihmu, tetapi gadis manis ini tidak ada lagi. Rapunzel hilang bagimu. Kamu tidak akan pernah melihatnya lagi." Sang pangeran yang dipenuhi dengan kesedihan melompat dari menara. Ia melarikan diri, tetapi jatuh di tumpukan duri. Dan duri tersebut telah menyakiti matanya. Kemudian dia berjalan dengan buta melalui hutan. Tidak makan apa-apa selain akar dan buah beri. Dan tidak melakukan apa-apa selain meratapi dan menangis karena kehilangan Rapunzel kekasihnya. Sang pangeran berkelana beberapa tahun dalam kesengsaraan, hingga akhirnya dia datang ke gurun di mana Rapunzel tinggal. Pada awalnya, dia mendengar suara yang dia pikir dia kenal. Dan ketika dia sampai di tempat di mana Rapunzel mengenalnya, sang pangeran terjatuh. Dan Rapunzel pun menangis. Ketika air mata Rapunzel menyentuh mata sang pangeran menjadi jernih kembali. Dan dia bisa melihat lagi seperti semula. Kemudian sang pangeran membawanya ke kerajaan, di mana Rapunzel diterima dengan penuh sukacita. Dan di sana mereka hidup lama dan bahagia. Mereka hidup bahagia selamanya.